Kebetulan salah satu dampingan kami di kelompok 3, Pak Simon dari SMA Negeri 1 Maluku. Nanti saya ngatur, Pak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Guru bergerak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Diperkenalkan, nama saya Samuel Sampokaraing. Bagi kerja saya di UPTD SMA Negeri 1 Balang. Ya, pada kali ini saya akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, saya hormati kalian semua, Bapak Ibu sekalian, pengawas dan para kepala sekolah. Jadi program saya ini adalah saya beri akronim POBALIK. Ya. POBALIK itu adalah pojok baca literasi digital. Ya, kalau kita melihat latar belakang dari kenapa sampai lahir POBALIK ini, karena kita lihat sekarang rapor pendidikan itu literasi anak itu menurun. Khususnya di sekolah kami sudah melakukan evaluasi, ternyata literasi menurun. Lalu kemudian saya melihat siswa-siswa sekarang itu cenderung lebih menyukai gawai mereka ketimbang mereka membaca. Karena itu saya berpikir kira-kira apa yang saya mau lakukan ini. Ini ada kaitannya dengan dampak dari ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Sampai saya mendapat paradigma yang baru mengenai filosofi hanya Dewantara, bagaimana kita itu seorang guru itu bagaimana betul-betul memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika saya terus berupaya bagaimana caranya supaya saya ini membuat sesuatu yang baru yang betul-betul kebutuhan murid itu terpenuhi. Saya mencoba berdiskusi dengan murid-murid saya. Kira-kira apa yang kita mau lakukan ini untuk meningkatkan literasi. Jadi saya mengumpulkan anak-anak saya, siswa-siswa saya. Mereka mengusulkan bagaimana Pak kalau kita membuat sesuatu hal yang baru melalui media digital. Ya, kebetulan juga di sana saya melihat buku-buku yang ada di perpustakaan itu sudah tidak update. Sedangkan kebutuhan belajar sekarang itu berbeda dengan buku-buku yang sudah ada, sehingga murid itu mengusulkan Pak, bagaimana kalau kita mencari buku-buku yang baru melalui website. Nah, kebetulan karena saya didampingi Pak Rahmat, saya berkolaborasi dengan beliau. Bantu saya Pak untuk mencari buku-buku yang anak-anak sukai. Saya minta izin pada Pak Rahmat, kebetulan dia punya. Dan Pak Rahmat juga katakan sebenarnya saya punya, tapi saya minta izin pada Pak Jemi karena dia kumpulkan buku. Luar biasa Pak. Jadi seperti Pak Jemi sungguh luar biasa. Dan itu yang saya ambil, saya coba ambil praktik baik dari Pak Rahmat. Saya mencoba untuk terapkan di sekolah saya, di sekolah kami. Sehingga saya merancang itu, saya merancang dalam website, sehingga jadilah perpustakaan digital. Mungkin bisa geser Pak. Ya, itu yang gambar di yang pertama itulah tampilan awal kalau kita masuk. Nanti ada di barcode-nya, kalau kita masuk di pameran itu ada barcode yang bisa disematkan langsung. Kita langsung masuk di perpustakaan itu dengan berbagai macam buku, termasuk hasil karya Pak Jemi. Dan saya tambahkan juga di menu perpustakaan digital itu, saya tambahkan PMM, langsung terhubung dengan PMM dan buku-buku dari Kemendikbud. Ya, ini yang saya lakukan. Tapi ini tidak terlepas dari dukungan dari Pak Kepala Sekolah yang mendukung penuh, kemudian dari fasilitator,
kemudian dari pengajar praktik dan teman-teman CGP. Dan saya menyimpulkan bahwa saya bukan apa-apa tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya hanya berfasilitasi, tapi sebenarnya ide itu dari siswa. Karena mungkin kebutuhan belajarnya itu, ya sudah inilah eranya menjawab tantangan 4.0. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita suruh siswa masuk di perpustakaan itu, ya kadang ada sampul buku dicoret, ya kadang juga berantakan, menandakan bahwa siswa ini sudah bosan dengan buku-buku yang lama. Bagaimana kalau kita mencoba hal yang baru dengan digital? Ya rata-rata siswa sekarang itu menyukai digital. Ya mungkin ini sesuatu yang sudah lama, tapi ini yang baru di sekolah kami. Ya. Kemudian aset yang dimiliki, ya di sekolah itu sudah asetnya sudah bagus karena WiFi sudah tersambung di semua kelas, sehingga tidak ada alasan bagi siswa untuk tidak mengakses itu karena sudah tersedia gratis WiFi di kelas. Ya, jadi tujuan yang diharapkan ini melalui pembalik ini, pojok baca literasi ini, minat siswa itu akan tumbuh melalui membaca secara digital. Dan refleksinya kami sediakan bersama dengan siswa. Mereka akan merefleksikan buku yang mereka baca di pojok refleksi mereka buat. Ya, mereka akan merefleksikan itu. Ada kertas yang disediakan, sticky notes, mereka akan tulis di situ dan dia refleksikan. Ini juga sebagai alat ukur bahwa mereka betul membaca. Dan di hari yang ditentukan itu ada refleksi bersama. Jadi masing-masing siswa secara bergiliran untuk merefleksikan. Ini juga untuk melatih kepercayaan dirinya untuk berbicara di depan teman-temannya. Ya. Sekian yang saya sampaikan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Samuel, luar biasa tadi. Maksimalkan potensi yang ada di sekolah terkait dengan literasi. Jadi ada pojok baca literasi digital, bukan hanya sekedar membaca melalui gawai mereka, tapi ada juga proses refleksi di mading atau pojok baca ya. Mungkin ada, kita masih tersisa waktu 5 menit untuk masuk ke sesi pameran. Satu penanya mungkin. Oke, ini ada rekan kita. Kebetulan beliau koordinator guru penggerak angkatan 7, Pak Yan. Perkenalkan, nama saya Teguh Kurniawan. Saya koordinator guru penggerak angkatan 7. Pertama-tama saya bersyukur dan terima kasih karena bisa yang sangat spesial ini. Sebenarnya tidak terlalu lama tentang kita 7 dan angkatan 8 karena kami lokakarya itu bulan Agustus kemarin, jadi kurang lebih 4 bulan tentang jarak pendidikan kita. Dan saya mengapresiasi teman-teman yang luar biasa dengan sabar, dengan luar biasa menempuh pendidikan ini. Sangat menarik apa yang teman-teman telah paparkan tadi, baik dari penampil pertama, kedua dan ketiga, dan saya sangat mengapresiasi itu. Di sini saya ada pertanyaan dan istilahnya ada sharing sedikit lah supaya ke depan teman-teman bisa terus berbagi dan bisa mengembangkan inovasi yang ada pada saat ini. Berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, luar biasa pemanfaatan digital. Yang ingin saya tanyakan di situ adalah berkaitan dengan program Bapak yang luar biasa itu, bisa dijelaskan seperti apa pemanfaatan digitalnya? Karena tadi saya kurang melihat dengan jelas. Tadi kan pemanfaatan digital yang dulu mungkin secara konvensional menggunakan baca buku, tadi digital seperti apa prosesnya. Kemudian yang kedua, apa inovasinya? Kalau misalnya Bapak memanfaatkan digital, kira-kira ada tidak inovasi dari pemanfaatan digital yang Bapak lakukan? Kemudian refleksi murid, tadi yang saya dengar refleksinya hanya sekedar apa yang dia baca, dia tulis di stick note. Yang saya ingin tanyakan, apa refleksi dari kepuasan anak-anak? Adakah dampak yang dirasakan dari anak-anak setelah dia melakukan pemanfaatan digital tadi? Kemudian saya ingin sedikit berbagi mengenai kegiatan apresiasi GTK. Ini juga memotivasi bagi teman-teman karena kegiatan ini bisa dikatakan kegiatan rutinitas dari kementerian, bahwa tiap tahun dimulai dari tahun kemarin sebenarnya yaitu lomba
berinovasi guru. Jadi teman-teman, saya sangat mengajak teman-teman untuk apa karya-karya praktik baik yang Bapak Ibu miliki sebisa mungkin terus didokumentasikan, divideokan, lalu diupload di PNN. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga adalah teruslah berinovasi. Bapak Ibu mungkin bisa lihat referensi yang lain, kemudian buat sesuatu yang belum orang lain buat. Karena pengalaman saya ketika sampai di nasional, yang masuk dalam 5 besar itu adalah mereka yang memanfaatkan digital, tetapi mereka membuat aplikasi. Jadi yang belum pernah sama sekali orang buat. Jadi sebisa mungkin nanti Bapak Ibu hebat membuat karya yang betul-betul orang lain belum pernah buat. Lakukan itu, buat video dokumentasinya, lalu upload, kemudian Bapak Ibu ikut lombanya. Semoga ke depan bisa menjadi juara. Itu saja, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Yan. Saya mau sambung dulu terkait dengan apresiasi GTK-nya. Jadi beberapa kali juga saya sering sampaikan kepada teman-teman CGP, setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus menjadi guru penggerak, itu baru masuk pada garis start kita. Garis startnya kita buat sebanyak-banyaknya senyata termasuk inovasi, bagaimana kemudian kita bisa tunjukkan bahwa kita guru penggerak yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan. Lalu ada tadi 3 pertanyaan terkait bagaimana prosesnya, kemudian pemanfaatan digitalnya, dan terkait dengan refleksinya apa, kemudian hal-hal teknis yang dilakukan Pak Asemi. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak. Jadi saya akan menjawab yang pertanyaan pertama, proses pembuatan program ini. Jadi itu program yang saya buat karena itu latar belakang tadi. Kemudian saya berkomunikasi dengan pimpinan. Setelah itu berkolaborasi dengan semua rekan sejawat, melibatkan juga siswa dan ada perwakilan dari komite. Ya. Setelah itu kita berbincang-bincang dan dia mendukung semua. Dia sangat mendukung 100% untuk program ini. Ya. Setelah disetujui, saya mulai belajar bagaimana caranya membuat Google Site. Sehingga saya, puji Tuhan, saya sudah bisa membuat dengan bantuan dari Pak Rahmat. Ya. Kemudian siswa juga memberikan masukan menu-menu yang akan ditampilkan di dalam, dan termasuk buku-buku bacaan mereka sukai. Ya. Kemudian pemanfaatannya ini Pak untuk semua warga sekolah. Tapi untuk tahun ini saya fokusnya di kelas 10 anak wali saya. Kenapa saya fokusnya di kelas 10? Karena saya mau mencoba sesuatu yang baru. Tidak mungkin saya akan akomodir semua. Dapat perlu ada kolaborasi, tapi saya akan memfokuskan dulu di kelas 10. Ya. Kemudian refleksinya, setiap siswa bebas memilih buku bacaan yang mereka sukai, minati. Ya. Lalu mereka akan merefleksikan di sticky notes buku bacaan apa yang mereka sudah baca. Dan mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Ya, selain refleksi, ada inovasi yang terbaru yang saya dapatkan, bahwa sebenarnya bukan hanya buku bacaan yang bisa disematkan di dalam, tapi bisa juga video. Video bisa dibuatkan menu khusus sehingga siswa yang katakanlah tidak terlalu senang membaca, dia bisa menonton video-video yang bermanfaat. Ya, itu inovasi yang saya temukan Pak setelah saya membuat program itu. Ya. Oke, terima kasih, berikan aplaus lagi untuk Pak Samuel. Silakan kembali ke depannya. Jadi untuk pertanyaan yang lebih lanjut, Pak Yan bisa tanyakan langsung nanti di stand area. Saya ingin menyambung tadi sedikit. Bukan saya membantu, beliau yang buat sendiri. Saya tidak pernah ajari. Jadi, kecuali satu, bagaimana menyematkan link langsung kemudian ditampilkan gambarnya, itu saya satu. Selebihnya dia buat sendiri. Artinya apa? Beliau ini guru ekonomi, sementara
mungkin saya basicnya komputer itu jauh lebih paham, tapi usaha dan niat beliau untuk membuat sesuatu hal yang baru di sekolah bisa dilakukan. Ini tidak menutup kemungkinan hal-hal lain bisa dilakukan. Ini pemanfaatan digital saja, tapi banyak program-program yang kemudian bisa akan dilakukan ke depan oleh umumnya